Deg-degan ini ya. Hai. Mengajukan soalan. Okey, tapi bagaimana persiapan untuk malam, berapa jam lagi? Oke, pokoknya persiapan kami itu ada 4 kali latihan dan Hamin 2-nya itu di tanggal 24 adalah latihan finalnya, yang mana aku harap benar-benar bisa menyentuh hati kalian semuanya, termasuk kalian. Dan ya, persiapannya itu sih. Apa kelainan daripada konsert tahun lalu dengan tahun ini? Kalau sekarang tuh lebih sebenarnya sama aja, deg-degannya ada. Tapi ternyata aku tanya di beberapa dari tadi yang meet and greet, katanya aku kira yang datang itu tuh udah yang kedua kali, maksudnya yang udah kedua kali nonton. Ternyata tetap ada yang kayak ini pertama kali ya, jadi kayak agak deg-degan masih ternyata. Sebenarnya yes, kelainannya ada apa? Kalau perbedaan tuh apa ya? Sama aja sih sebenarnya. Kalau perbedaan setlist atau songlist mungkin ada, karena waktu tahun lalu itu aku belum merilis EP 2016 dan Tangan-Tangan Ucap Perpisahan, sedangkan di tahun 2023 kemarin itu sudah merilis album ini 2016, terus di tahun ini which is kemarin banget, baru banget merilis lagu baru. Jadi kayak perbedaannya mungkin di songlist juga ada. Jadi kenapa kamu baru lancarkan kemarin, tapi kamu bawakan pada konsep pada malam ini? Gimana lancarkan? Kamu baru lancarkan singlenya Tangan-Tangan Ucap. Rilis, baru rilis kan? Yes. 3 hari lalu kan? Kemarin. Kemarin. Ya. Kemarin. 2 hari lalu. Udah hari lalu. Jadi kenapa pilih untuk riliskan singlenya baru ini saja? Sebenarnya karena pertimbangannya juga karena Malaysia sih sebenarnya. Terus udah itu kebetulan kan Tangan-Tangan Ucap Perpisahan itu adalah satu lagu dari album, yang mana albumnya akan beberapa bulan lagi yang dirilis, dan sepertinya bulan Juli akhir tanggal yang tepat untuk merilis lagu Tangan-Tangan Ucap Perpisahan. Lalu aku lihat jadwal kita ada Malaysia, apa enggak kayak di Malaysia aja ya pertama kali kita bawain, that's why di tanggal 26. Jadi kemarin kita juga cukup kayak hektik banget sih, soalnya mau kesini terus udah itu ternyata ada perilisan juga, jadi kayak lumayan challenging. Mungkin kamu boleh ceritakan sedikit single terbaru itu? Oke, jadi Tangan-Tangan Ucap Perpisahan cukup personal buat aku sebenarnya. Tangan-Tangan Ucap Perpisahan ini menceritakan, sebenarnya dari judulnya dulu sih aku mau ngasih tahu. Tangan-Tangan Ucap Perpisahan kan kayak gini, sebenarnya melambai doang, tapi aku pengen melambai ini tuh mengartikan perpisahan. That's why kenapa aku menciptakan tangan-tangan mengucapkan perpisahan gitu. Jadi bukan melambai biasa aja gitu. Aku pengen kayak spesifik perpisahan. That's why kenapa aku buat judul Tangan-Tangan Ucap Perpisahan. Kalau lagunya sendiri itu tuh ternyata pas aku merantau, atau kayak kita perantauan, mungkin ada dari kalian perantauan, itu tuh bukan hanya membawa harapan kita sendiri, diri kita sendiri, tapi kita juga turut membawa harapan orang tua kita gitu. Doa seperti kayak sukses ya nak di kota perantauan, itu kan salah satu harapan dari orang tua untuk kita. Jadi kayak ternyata bukan cuma cita-cita gue yang gue bawa gitu ke Jakarta, bukan cuma harapan aku yang aku bawa gitu ke Jakarta, ternyata harapan orang tuaku juga gitu. Seperti itu sih. Liriknya ditulis oleh Gaby sendiri? Liriknya ditulis dengan aku sendiri full. Ada tanya, sedang lama tanya, apa masuk lagu Detik Minit Jam dan apa maknanya, konsepnya? Sebab sebelum Feby start tu, Feby ada baca sikit puisi. Oke. Jadi saya nak tahu masuk dia sebenarnya. Oke, sebenarnya lagu Detik Menit Jam itu adalah lagu yang aku tulis di tahun 2016, waktu aku 16 tahun. Itu cuma refnya doang. Ini hidupku, apapun ku lakukan hanya untukku. Yang mana di tahun 2023 aku kembali ngambil lagu itu, yang mana itu 6 tahun kemudian aku ngambil lagi lagu itu, terus udah itu aku buatin lirik baru. Dan untuk Detik Menit Jam sendiri itu tuh artinya kayak kita tutup telinga aja atas perkataan orang-orang lain yang gak suka sama kita. Sebenarnya itu sih. That's why kenapa ada lirik redamkan suara yang terdengar mengganggu pikiran, kedua tangan tutupi telinga. Kayak gitu. Seperti itu sih. Detik Menit Jam. Oke? Baik,
Feby ada rancangan tak nak buat macam konsert basni berskala besar ni? Wah, pengen banget. Tapi kita menabung lagi sih sebenarnya. Ya, jujur sih, harus jujur. Karena kayak konser yang sangat besar kan membutuhkan budget yang banyak ya. Jadi kayak kebetulan aku jalan independen, harus nabung. Next plan Feby apa? Next Lepas plan- konser kat Malaysia. Sorry? Lepas habis konser kat Malaysia, next plan? Album. Aku akan merilis album kedua beberapa bulan lagi yang belum aku bisa spill di sini, tapi akan beberapa bulan lagi. Nah, Tangan-Tangan Ucap Perpisahan itu adalah satu lagu dari album yang rilis duluan di Juli. Jadi sebenarnya di bulan Juli ini sudah mulai album sih. That's why kenapa Tangan-Tangan Ucap Perpisahan dirilis duluan, terus sudah itu insya Allah nanti di bulan Agustus akan rilis satu lagi dari album, dan beberapa bulan kemudiannya baru full album. Kayak gitu. Bagaimana kamu melihat sambutan daripada peminat Indonesia? Mungkin dan bagaimana kamu mendekati peminat-peminat di Malaysia? Mendekati. Melihat sambutan yang diberikan terhadap kamu. Oh, melihat ini kali ya. Gimana? Satukan bahasa dulu ya, Kak. Mau apa? Harapan Responku daripada ya. fans di Malaysia. Oh, wow. Aku selalu, hatiku selalu apa ya? Seneng banget sih ketika kesini karena aku ngerasa apa ya, perasaan hangat ketika ada di sini gitu. Bertemu sama kayak tadi meet and greet atau nggak bertemu Febius Malaysia, mereka tuh punya cerita masing-masing yang dia sampaikan ke aku yang membuat aku terharu. Seperti dia bilang bahwa kayak terima kasih sudah menjadi obatku, katanya, yang mana kayak aku merilis lagu sebenarnya ya udah itu pekerjaan aku gitu. Ternyata secara tidak langsung aku bisa mengobati orang, itu sangat-sangat spesial bagi aku gitu. Dan ya teman-teman Malaysia bilang itu ke aku dan itu membuatku hangat sih. Feby, bagaimana kamu melihat evolusi muzik dari mula sampai sekarang? Bagaimana mungkin boleh ceritakan evolusi? Perubahan, mungkin ada perubahan daripada awal mula sampai sekarang. Perkembangan sekarang mungkin lebih ke industrinya sih kalau aku. Kalau sekarang sudah banyak banget musisi yang bisa independen, yang bisa bergerak dengan sendiri, berjalan dengan sendiri gitu. Itu sih sebenarnya perubahan spesifik. Evolusi musik kamu sendiri? Kalau aku dari awal aku merintis 2019, aku lebih berani nge-explore. Kalau aku lebih berani nge-explore. Kalau dari dulu kan sebenarnya karena kayak benar-benar dari tahun 2019 aku di Jakarta, 2018 aku SMA lepas sekolah. Lepas SMA aku ke Jakarta tahun 2019. Benar-benar aku merasa aku adalah anak kecil yang polos banget. Baru mau belajar musik pas udah nyampe di Jakarta gitu. Jadi kayak seiring berjalannya waktu, pas aku masih polos, terus udah itu di musiknya juga kayak menurut aku masih digayet sama abang aku, yang mana seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian pas aku di 2024 pun di album ini ternyata aku sudah merasakan perubahan yang yaitu explore diri aku sendiri dan musik aku juga. Itu sih sebenarnya perubahan. Ini tidak lagi polos. Apa? Ini tidak lagi polos. Alhamdulillah meningkat, tidak lagi udah mulai berani. Lebih terbuka. Iya, lebih terbuka. Tapi benar Mbak, saya setuju. Tidak lagi polos. Karena beberapa musisi di awal kan seperti itu biasanya ya, yang belum mengerti seperti aku. Kalau awalnya belum ngerti tuh biasanya masih polos banget nih, mau ngapain, kebingungan. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu aku juga dijaga sama Allah. Seiring berjalannya waktu kayak ya udah aku mulai ngerti sedikit demi sedikit industri musik atau kayak musik itu sendiri, bahkan diriku sendiri aku lebih kenal gitu. Tapi dekat Malaysia semakin ramai artis Indonesia, pemuzik Indonesia yang muda yang diminati. Kamu juga antara salah satunya. Okay. Macam mana kamu melihat competition sesama pemuzik ataupun artis baru Indonesia yang muda untuk mendapat sokongan ataupun attention daripada Panjang banget ya. Sorry, minta maaf banget. persaingan antara musisi penyanyi muda dari Indonesia. Oh, ada persaingan ya? Dapat Maaf banget. attention lah daripada Oh, oke. peminat. Dimulai dari kata persaingannya aja aku nggak setuju sih sebenarnya. Kalau aku, karena
sebenarnya lebih ke jalan masing-masing sih. Semua udah punya jalannya masing-masing. Setiap musisi ya, menurutku kita saling support kayaknya lebih oke sih daripada bersaing. Kalau aku seperti itu. Entah itu musisi di Malaysia atau musisi di Indonesia. Ya. Tapi kalau diberi peluang untuk beri peluang. Kalau diberi peluang untuk berkolaborasi atau berduet dalam satu lagu dengan artis di Malaysia, penyanyi di Malaysia. Penyanyi di Malaysia mungkin, ya? Mungkin siapa yang kamu bisa kolaborasi? Aku ada satu, tapi jujur sepertinya ini musisi Malaysia nggak sih? Angin kencang membawa kau jauh ke sana, itu penyanyi Malaysia. Tapi dari sini. Siapa namanya? Sorry. Nur. Aku pengen banget, please. Aku pengen banget sih sama dia sebenarnya. Aku suka dari musiknya karena itu kan lewat di beberapa sosial media kan. Dan aku kan ngedenger lagu kebetulan dari notasi yang dia buat dan musiknya. Kadang pun aku juga lupa namanya, minta maaf banget. Tapi aku mendengarkan lagu dari notasi dan musiknya, dan aku mendengar lagu Nuh itu aku suka sih. Jadi kayak mungkin aku akan memilih dia. Tapi kalau misalnya mau ngambil legend Malaysia ya, ini Siti Nurhaliza. Almarhumah ibuku dan kakakku itu aku disuguhkan waktu kecil, disuguhkan lagu-lagu Siti Nurhaliza. Aku mau minta. Aku suka banget. Baby, kamu okay bila orang label lagu-lagu kamu sebagai lagu-lagu healing, menyembuhkan? Okey, begitu. Okey. Aku okey dengan itu. Baby, akan terus keluarkan lagu-lagu begitu lagi? Mungkin, tapi aku tidak mematokkan karena itu. Aku mematokkan tetap karena jujur dari perasaanku membuat lagu itu. Itu dulu sih first, bukan kayak aku pengen buat lagu untuk kayak apa namanya tadi, untuk Healing. Iya, biar orang-orang healing. Enggak, dari aku dulu sih sebenarnya. Berangkatnya biasanya dari aku kalau buat lagu. Apa yang aku rasakan atau mungkin apa yang sedang aku alami biasanya. Baru aku rilis. Terus kalau misalnya orang-orang ternyata relate dengan lagu itu dan dijadikan sebagai lagu healing, itu ternyata bonus buat aku. Jadi tetap harus berangkat dari perasaanku dulu. Ada niat tak nak buat tour? Apa tuh? Buat tour jelajah. Oh, satu jelajah. Malaysia. Ada ni, kalau dia beri rezeki, you ada tak? Sepertinya Sebab fans Feby bukan KKL je. Ramai ya. Aku juga dari tadi banyak banget yang datang di luar KL katanya. Pengen sih sebenarnya. Pengen. Tapi mungkin aku duluankan Indonesia dulu karena aku belum keliling Indonesia juga. Jadi seperti itu. Feby pernah datang ke Malaysia bercuti ataupun datang semata-mata kerja saja? Semata-mata kerja, tapi aku biasanya minta extend untuk liburan. Seperti halnya ini kemarin tuh, besok aku harusnya pulang, tapi aku minta sehari untuk aku jalan-jalan bentar gitu di Malaysia. Apa yang Feby cari? Adakah makanan? Nasi kandar, bener, teman saya itu nasi kandar. Ini nasi kandar aku suka. Terus udah itu lebih ke apa? Shopping sih. KLCC Pavilion kayak gitu-gitu ya. Okey, kamu peminat di Indonesia semakin ramai kan. Jadi adakah kamu mungkin ingin belajar bahasa Malaysia supaya kamu lebih mendekati? Pengen sih. Ada yang mau ngajarin. Pengen banget. Tapi itu jatuhnya hampir sama ya. Tapi beda dialek aja ya. Iya. Pengen sih. Kalau ada yang ngajar, mau nggak? Bisa saja ya. Kamu selalunya inspirasi daripada apa, dan mungkin ada cabaran ketika you writing, so macam mana you overcome? Sorry, gimana? Lagu-lagu kamu inspirasi daripada mana? Perjalanan hidup ataupun kalau contohnya ada masalah dalam buat lagu, macam mana you overcome? Bagaimana cara aku overcome? Ya. Inspirasi kamu buat lagu. Contohnya di writer's block. Kalau susah ya? Apa yang menginspirasiku aku? Kalau susah bikin lagu. Mula-mula inspirasi, and then kalau susah macam mana you overcome? Gimana kamu mendapat inspirasi untuk menghasilkan lagu-lagu kamu? Baik, gue deh. Biasanya kalau aku dari pengalaman pribadi, tapi menurut aku pengalaman pribadi itu udah bisa banget dijadiin sebuah lagu nggak sih? Dan aku juga bisa melihat dari apa kejadian di depan mata aku,
aku bisa jadiin itu sebuah lagu, tapi syaratnya harus nyampe ke hati aku. Kalau sekedar lewat aja, itu aku nggak jadiin lagu. Misalnya juga ada cerita beberapa kawanku yang bercerita tentang apapun itu. Kalau misalnya ada salah satunya yang nyampe ke hati aku dan buat aku benar-benar kayak misalnya kayak merinding, sedih, aku juga turut sedih merasakan itu, aku bisa menjadikan lagu. Tapi kalau enggak kayak gitu. Terus tadi apa nextnya? Cara mengatasinya kayak gimana ya? Berhenti sih. Kalau aku berhenti dulu. Berapa lama ya? Sehari. Tetap cepet ya itu ya. Iya, sehari. Karena aku kalau sebisa mungkin kalau bikin satu lagu itu tuh harus selesai di hari itu. Kalau aku. Kalau tak diakan hilang. Kalau iya, biasanya kalau dibuka lagi kayak apa ya? Biasanya bisa, tapi lebih lama sih. Jadi kalau misalnya inspirasi yang tadi kamu bilang ada hambatannya apa enggak, selama ini alhamdulillah belum. Tapi kalau misalnya sepertinya aku akan berhenti dulu sih. Dan biasanya kalau kamu buat lagu, melodi datang dulu atau lirik datang dulu? Aku itu melodi dulu. Notasi, melodi. Okay, Feby, lagu kamu sedih mulu. Pernah imagine nggak mau buat lagu yang gembira sekitar? Lebih apa? Lebih gembira, Lebih rancak. happy. Oh, lebih gembira. Happy. Ada kok. Di album Riuh, Rantauin Detik Menit Jam. Kalau misalnya di album nanti akan ada sih sebenarnya. Berapa lama nak siapkan album? Album itu setahun lebih. Alhamdulillah termasuk cepet sih. Kalau pembuatan album setahun tuh kayaknya ya, apa aja merasa itu cepat. Menurut aku cepat. Kamu menghasilkan karya untuk penyanyi lain? Akan. Ada Udah yang di kontak ya. Ada yang meminta lagu dari kamu? Iya, ada. Alhamdulillah saya dipercayakan ya. Feby, diri kamu yang tulis indah. So biasanya dari mana kamu dapat inspirasi? Daripada puisi ataupun pembacaan? Aku baca buku. Kalau dulu dari SMA itu aku sering banget baca novel, hampir kayak tiap hari. Tapi kalau sekarang karena kayak ya Allah sibuk juga, jadi biasanya aku menyempatkan baca buku yang puisi. Jadi satu halamannya yang biasa puisi benar-benar pendek doang. Gitu. Penulis paling kamu suka? Penulis? Ya. Sebenarnya Terelie itu dari Indonesia. Oke. Ada terdetik tak nak buat? Ada terdetik tak nak buat buku puisi sendiri? Wow, aku pengen sebenarnya, tapi sepertinya aku prioritaskan tulisan itu ke lirikku daripada buku sih, biar bisa jadiin melodi juga. Jadi Tanya. ekspektasi untuk panggung malam ini dari Feby sendiri. Aku harap semua membawa pulang kebahagiaan. Aku harap semuanya balik modal karena beli tiket kan, tapi balik modalnya dengan kebahagiaan. Aku harap sih, karena kami juga sudah latihan. Semoga balik modal ya, tapi balik modalnya dalam bentuk kebahagiaan. Feby, Ya. di Indonesia pula, di Indonesia. Di mana I? Siapa pemuzik paling terdekat you dekat Feby? Favorit. Favorit dalam menghasilkan lagu, siapa macam reference lah. Inspirasi from Indonesian to make a song. Nah itu, aku lagi mikir. Isyana Sarasvati sih. You know Isyana Sarasvati. Sekarang dia sudah berubah genre dari pop ke apa ya dia? Metal atau rock ya jatuhnya. Aku kurang paham juga, tolong benarin nanti kalau aku salah. Dan ya aku ngerasa dia sangat berani sih sebenarnya. Dan membentuk dari awal lagi audiens dia yang mau mendengarkan versi Isyana sekarang. Okay. Next question boleh? Lagu baru kamu ini berapa tempoh untuk menyiapkan lagu Tangan-Tangan Ucap Perpisahan, dan adakah ini berkisar daripada semangat daripada almarhum ibu kamu, and then sebab at first your parents tak restu untuk kamu berkembang dalam bidang muzik. Jadi adakah ini lagu yang ini adalah untuk membuktikan bahawa kamu anak rantau bisa bukan saja perpisahan namun Oke. Menurut aku ya mungkin bisa dibilang membuktikan, tapi
lagi-lagi yang tadi aku bilang, saat aku membuat lagu apa ya, datangnya dari aku gitu loh, pengalamannya dulu. Jadi pengalamannya adalah susah sebenarnya orang tua melepas anaknya untuk merantau gitu, tapi mau tidak mau keadaan yang harus membuat dia pergi merantau, dia harus bekerja. Dan kalau di versi aku itu, almarhumah ibu aku dan bapakku tuh emang support dari awal aku menjadi penyanyi, walaupun sebenarnya apa ya, aku tidak kuliah sebenarnya di Jakarta. Aku benar-benar berangkat untuk nyanyi, bukan untuk pendidikan gitu. Walaupun kayak sukses gak ya ini anak gue, kayak gitu loh. Tapi harapannya tetap ada yang kayak semoga kamu sukses di sana. Karena ini pilihan kamu, berarti by pilihan aku merantau, pilihan aku yang mengejar cita-citaku sebagai penyanyi. Jadi ibu dan bapak aku tuh cuma berdoa semoga sukses di sana. Dan ya alhamdulillah, aku gak bilang aku sukses, tapi kayak amin ya Allah, mungkin aku akan menuju ke sana.